Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat kuesioner online menggunakan Google Form. Yang pertama, silahkan saudara buka terlebih dahulu browser saudara. Boleh menggunakan Chrome atau menggunakan Opera atau Mozilla, silahkan. Nah, kebetulan saya ini sudah membuka akun Gmail saya ya. Kemudian kalau saudara sudah membuka akun Gmail ini, saudara bisa pilih ke kotak-kotak yang ada di kanan sini di samping foto saudara. Bisa diklik, kemudian klik Drive. Nah, maka akan masuk ke drive.google.com. Oke. Nah, kemudian saudara bisa klik baru, kemudian saudara pilih Google Formulir ya. Atau kalau saudara belum membuka email, saudara boleh juga langsung mengetik di sini drive.google.com. Oke, nah sama saja munculnya. Kemudian saudara bisa, saya lanjutkan ya. Saudara bisa klik saudara bisa klik baru, kemudian masuk ke Google Formulir, kemudian pakai saja formulir kosong. Nah, di sini ada tulisan formulir tanpa judul. Saudara bisa memberi judul apa saja, terserah. Misalnya kuesioner skripsi Isnanda misalnya. Atau bisa juga menggunakan judul skripsi saudara ya. Kemudian di sini deskripsi formulir. Saudara bisa tuliskan penjelasan bahwa kuesioner ini digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi atas nama, misalnya nama saya Isnanda. Ini bisa diganti nama saudara sendiri ya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga ditulis tentang tujuan penelitian. Penelitian ini typo ya. Penelitian ini bertujuan untuk disesuaikan dengan tujuan dari skripsi saudara ya, untuk bla 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 bla. Kemudian mohon bisa dibantu untuk mengisi kuesioner ini. Kemudian bisa ditulis salam, nama saudara ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, saudara bisa pertanyaannya itu dimulai dari nama ya. Tapi bisa juga kuesioner itu tanpa menyebutkan nama ya. Jadi tergantung kuesioner saudara seperti apa. Atau biasanya kan di awal kuesioner itu masih tentang deskripsi dari responden gitu ya. Misalnya saudara tulis umur ya. Umurnya ini jawabannya mau jawaban singkat atau jawaban apa? Mungkin bisa kita klik pilihan berganda. Jadi ada opsi yang bisa dipilih oleh responden. Misalnya umur 17 sampai 25 tahun. Kemudian tambahkan opsi, misalnya 26 sampai 35 tahun. Kemudian
36 sampai 45 tahun, kemudian 46 sampai 55 tahun, kemudian lebih dari 55 tahun, ya. Nah, ini pertama tentang umur. Kemudian mungkin saudara bisa tambahkan di sini wajib diisi. Kalau misalnya kuesioner tersebut boleh tidak diisi, ya ini tidak perlu digeser begitu. Tapi kalau memang pertanyaan ini wajib diisi oleh responden, saudara perlu aktifkan wajib diisi supaya tidak ada yang terlewat satu pertanyaan ini begitu. Tapi kalau boleh dilewati, ya saudara tidak perlu geser ini. Kemudian ini pertanyaan tentang umur, ya. Kemudian bisa kita tambahkan pertanyaan. Nah, di bawahnya ini bisa kita tambahkan. Selain umur, mungkin pendidikan terakhir, ya. Bisa ditulis SMA, kemudian S1, kemudian S2, S3, ya. Nah, ini mungkin setelah SMA bisa juga ditulis diploma, ya. Oke. Kalau sudah, kita tambah lagi. Selain umur, pendidikan terakhir mungkin tingkat penghasilan, ya. Misalnya kurang dari Rp 5 juta. Nah, kemudian Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Kemudian lebih dari 10 juta. Misalnya, ya. Kalau sudah, bisa kita tambah pertanyaan lain lagi. Jadi pertanyaan di sini menyesuaikan kuesioner dari saudara, ya. Jadi fungsi dari Google Form ini hanya menggantikan fungsi kertas, ya. Kalau kertas kan saudara harus menemui responden langsung, ditungguin, kemudian kertasnya diambil dan saudara input. Nah, tapi kalau pakai Google Form ini, saudara bisa kirim saja nanti linknya. Kemudian setelah mereka isi, setelah responden itu mengisi, maka saudara sudah mendapatkan summary atau ringkasan dari jawaban-jawaban responden. Dan sudah dalam berbentuk Excel gitu, ya. Oh ya, ini tadi belum saya setting jadi wajib, ya. Biar tidak ada yang terlewat, saya isi wajib diisi. Oke, kemudian ini pertanyaan selanjutnya, ya. Mungkin ini bisa langsung masuk ke variabel, ya. Nah, ini tentang karakteristik responden bisa saudara tambah atau bisa saudara kurangi tergantung keinginan saudara. Misalnya selain tingkat penghasilan, pendidikan terakhir, bisa juga gender, ya, laki-laki, perempuan gitu. Oke. Kemudian saya langsung masuk saja ke misalnya variabel tentang kepuasan konsumen, ya. Saya merasa senang berkunjung ke tempat wisata ini. Nah, ini adalah contoh sebuah pernyataan di kuesioner tentang kepuasan wisatawan, ya, kepuasan pengunjung wisata. Nah, ini kita pakainya skala linier, ya. Skala linier misalnya 1 sampai 5 pakai skala Likert, ya. 1 ini untuk sangat setuju atau satunya ini sangat tidak setuju. Yang 5 sangat setuju. Kemudian satu variabel itu kan bisa terdiri dari beberapa pernyataan. Ya, ini kita tambah saja. Bisa jadi saya tambahkan saya puas berkunjung ke tempat wisata ini. Ya, misalnya satu variabel ada 5 pernyataan gitu.
Ya, ini sangat tidak setuju. Kemudian di sini sangat setuju, gitu ya. Oke, tambah. Kalau saya variabelnya ada 5, kemudian satu variabel ada 5 pertanyaan, ya buat 25 pernyataan seperti ini, saudara. Kemudian kalau variabelnya sudah berpindah ke variabel kedua, ya langsung saja, misalnya variabel kedua tentang intensi untuk berkunjung kembali, ya. Karena ini kan misalnya tentang kepuasan wisatawan. Kemudian ini variabel kedua tentang intensi untuk berkunjung kembali di masa yang akan datang. Saya akan berkunjung kembali ke tempat wisata ini, ya. Pakai skala linear. Jadi ini Google Form sudah memberi ide, ya. Ini sebaiknya pernyataan ini pakai skala linear gitu. Kalau saudara nggak setuju, ya saudara bisa ganti gitu. Ini boleh dicoba-coba, ya. Tapi untuk kuesioner biasanya pakai skala linear gitu, ya. 1 ini sangat tidak setuju, kemudian yang 5 sangat setuju. Bisa ditambah lagi, ya. Oh ya, ini belum saya aktifkan, wajib diisinya. Oke, ini juga. Ya, ini untuk contoh saja saya membuat 3 pernyataan, ya. Tapi kalau saudara punya 5 variabel, satu variabel ada 5, ya berarti saudara buat 25 begitu. 25 pernyataan. Kemudian ini sekali lagi tentang karakteristik responden saudara bisa tambahkan gitu, ya. Nah, nanti kalau saudara itu sudah menyebarkan kuesioner ini, di respons ini pasti akan ada yang mengisi, ya, ada tanggapan. Kemudian juga bisa dilihat dari spreadsheet atau Excel gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kan kuesioner sudah jadi. Kemudian bagaimana caranya kita mengirim kuesioner ini? Nah, kita bisa kirim. Nanti akan ada beberapa cara, tapi sebelumnya saya juga ingin jelaskan bahwa di sini ada beberapa menu, misalnya di sini adalah tema. Nah, saudara bisa mengganti tema di sini, misalnya jadi oranye atau hijau. Atau saudara juga bisa memberi gambar begitu, ya, di atas ini. Tapi ini sifatnya tidak wajib, ya saudara, ya, hanya untuk mempercantik saja. Kemudian gaya fontnya juga bisa diubah-ubah, tapi saran saya ya sudah fontnya seperti ini saja supaya mudah dibaca. Kemudian sebelum dikirim kita juga bisa melihat pratinjaunya, ya. Nah, ini saudara, kira-kira bentuk kuesioner saya tampak seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa kirim. Nah, kirimnya itu bisa lewat email atau kita bisa menggunakan link ini, ya, link ini. Link yang panjang ini juga bisa kita perpendek. Nah, jadi kecil ini. Kemudian kita salin, ya. Kalau dikirim via email juga bisa, kita kirim ke email, misalnya ke email saya yang satunya isnanda.zainur@steykkpn.ac.id. Nah, perlu saya sampaikan juga, kita bisa juga menambahkan kolaborator. Misalnya saudara meneliti bersama teman-teman saudara, atau misalnya saudara jadi panitia yang membutuhkan form pendaftaran. Jadi Google Form ini tidak hanya untuk kuesioner, ya, bisa jadi untuk proses pendaftaran gitu. Jadi kolaborator ini saudara bisa menambahkan orang lain, ya, misalnya teman saudara yang lain. Nah, ini misalnya teman saya Pak Dias atau Bu Olivia dan lain-lain. Tapi kalau saudara menelitinya sendiri, ya sudah, nggak perlu tambah kolaborator.
Oke. Oh ya, tadi belum sempat ngirim ya. isnanda.zainur@steyykpn.ac.id. Nah, kemudian bisa saya kirim. Nah, ini kalau pakai email ya. Nah, ini sudah terkirim ke email saya. Kemudian kalau pakai link ya. Pakai link di sini. Kemudian ini ya diperpendek saja supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita salin. Kemudian kita paste atau paste di misalnya di grup WA atau saudara mau WA teman saudara boleh. Nah, ini saya masuk ke WA saya. Saya ingin coba bersama beberapa mahasiswa bimbingan skripsi saya. Oke, masih proses WA-nya. Oke, sambil menunggu WA tersebut, saya ingin coba buka email saya yang saya kirim tadi. Ya, sudahkah ada di inbox? Oke. Ternyata belum ada. Coba saya refresh. Tentang Mendeley. Oke. Harusnya sudah ada, saudara. Oke. Mungkin butuh waktu beberapa saat ya. Coba saya kirim lagi ke isnanda.zainur@steyykpn.ac.id. Saya kirim ya. Oke, sudah berhasil harusnya. Nah, ini di email saya belum ada. Nah, ini sudah ada jam 11.06. Kuesioner skripsi. Ya, ini saudara. Nah, bagi yang menerima email, maka email tersebut bisa langsung diklik di sini. Ya. Nah, ini saya sebagai responden gitu saudara. Misalnya saya isi ya umur saya. Terus pendidikan terakhir. Terus tingkat penghasilan. Terus saya merasa senang berkunjung ke tempat wisata ini. Ya, sangat setuju. Poinnya 4. Puas. Terus saya akan berkunjung kembali. Ya. Kalau sudah, saya kirim. Set. Nah, maka di kuesioner saya tadi, nah di sini sudah ada respon 1 orang ya. 1 orang. Nah, karena baru 1 orang ya, tanggapannya baru 1, kemudian umurnya ya ini. Tapi nanti kalau sudah beberapa orang yang mengirim atau mengetik jawaban dari kuesioner kita, maka akan ada grafik-grafik yang bisa kita baca. Kemudian kita juga bisa lihat di Excel-nya gitu. Kita bisa download tanggapan atau dari spreadsheet-nya ini juga bisa. Baik, saya lanjutkan yang di WA tadi. Masih proses ya. Retry now. Trying to reach phone. Handphone saya pakai WiFi. Apakah bisa? Kalau nggak bisa, saya putus saja WiFi-nya. Pakai data seluler biasa. Oke. Biasanya kalau pakai data seluler biasa malah bisa. Oke. Ya, memang WhatsApp ini membutuhkan koneksi yang bagus ya kalau kita buka di. Nah, ini sudah bisa. Oke, saya mau cari skripsi. Nah, ini skripsi 2021. Oke. Ini saya mau ngetik. Silahkan isi uji coba kuesioner ini. Nah, ini bisa saya Ctrl V. Nah, atau kalau mau ditunggu Ctrl V-nya jadi kayak gini. Sama aja sih. Oke. Ya, kita tunggu mahasiswa bimbingan skripsi saya supaya mengisi. Kemudian nanti kita bisa melihat respon dari mahasiswa saya tersebut.
Kemudian link yang saya bagikan, nah ini sudah ada yang menjawab, baik Pak. Nah ini coba saya komunikasi, coba diisi sekarang ya. Mau saya tunjukkan respondennya. Oke. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa link ini bisa saudara ganti pakai bit.ly ya. Pakai bit.ly ya. Coba saya buka browser satunya. Nah, ini kita masuk ke bit.ly, login ya. Kalau saudara belum mendaftar ya saudara mendaftar dulu, silahkan. Kebetulan saya sudah punya akun di bit.ly ini. Oke, koneksi. Oke, yang ini saya keluarkan saja. Kirim pakai email sudah bisa, kemudian kirim menggunakan link via grup WA atau via WA sudah bisa juga. Nah, ini sepertinya koneksinya ya. Oke, padahal sudah pakai kabel. Nah, ini Fauzi sudah mengisi. Kita lihat perubahannya. Nah, sudah ada 2 respon ya. Oke, kalau tadi yang isi hanya 1, 100%. Kalau ini yang isi 2 ya 50%, 50% ya. Berarti Fauzi ini masuk ke umur 17 sampai 25 tahun. Oke. Dan seterusnya ya, karena yang ngisi baru 2. Kemudian kita juga bisa lihat buat spreadsheet baru. Oke. Kita bisa lihat Excel-nya. Nah, ini saudara. Nah, ini pernyataan yang pertama, kuesioner, dia ngisi 4, artinya juga cukup sangat setuju gitu ya. Ini 4 gitu ya. Nah, ini kan kalau nanti banyak yang mengisi kan nanti akan ada banyak sekali saudara. Ya, jadi pendidikan terakhirnya kebanyakan apa gitu. Oke, jadi yang ngisi baru 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas saudara sudah tahulah cara melihat responnya. Oke, saya lanjutkan yang bit.ly. Kok tampilannya kayak gini. Oke, nah ini bit.ly-nya. Biasanya saya sudah login. Nah, ini harusnya mau. Oke. Nah, ini. Saya sudah punya akun ya, saudara ya. Kalau saudara belum punya akun, ya silahkan buat akun terlebih dahulu. Ini gratis. Kemudian saya ingin coba buat link ini tadi yang tidak bisa dibaca ini, saya salin. Saya ubah linknya di sini ya. Saya create, saya paste long URL. Nah, di sini. Oke. Kemudian ini title-nya uji coba kuesioner online. Nah, kemudian ini customize ya. Kita mau tulis bit.ly slash apa gitu. Misalnya skripsi underscore isnanda underscore uji coba. Strip ya. Nah, sama aja sih, uji coba. Nah, ini kita coba save apakah bisa. Kalau URL yang kita buat ini sudah dipakai orang lain ya nggak bisa. Coba kita save apakah bisa. Nah, link has been edited, sudah bisa ya. Kemudian ini kita copy. Kita klik WA kita tadi. Ya, mau dikirim kemana. Nah, jadinya
linknya adalah bit.ly/skripsi_isnanda_uji coba. Saya kirim. Nah, silahkan dicoba link ini. Ya, nanti link tersebut juga masuknya sama, saudara. Ini coba saya copy ya. Copy link. Oke. Nah, ini sudah. Oke. Kemudian kita juga bisa tahu berapa orang yang klik ya dari bit.ly ini. Misalnya minggu lalu saya mengurusi Business Talks, ini ada sekitar 510 orang yang mengklik bit.ly yang saya buat ini ya. Nah, ini masih 0 klik ya. Oke. Ini saya quit. Oke. Ini saya coba di sini. bit.ly/skripsi_isnanda_uji coba. Saya enter. Apakah masuknya ke kuesioner skripsi Isnanda? Betul ya? Oke. Ya. Oh, nggak bisa dibuka Pak dari tempat saya. Coba klik lagi. Harusnya sudah benar. Ini ya. Sudah benar karena sudah saya coba di sini ya. Oke. Mungkin itu saja saudara yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini kalau sudah banyak bisa kita download tanggapan. Nah, ini terdownload di sini dalam bentuk zip ya. Show in folder. Coba kita buka. Kita ekstrak, hasilnya seperti apa. Sebenarnya pakai spreadsheet tadi juga sudah bisa sih. Oke. .csv ya. Oke. Ya, itu masih dalam bentuk zip, kemudian hasilnya dalam bentuk CSV. Nah, kalau lebih mudahnya pakai spreadsheet ini sih saudara. Nah, kemudian ini juga bisa di copy atau file save as gitu. Bisa di download jadi Excel. Nah, ini lebih mudah saudara. Jadi saudara sebaiknya klik ini ya untuk lihat respons di spreadsheet. Nah, kemudian kalau sudah masuk di spreadsheet ini, saudara bisa file save as misalnya mana tadi? Nah, ini download jadi Microsoft Excel ya. Atau ini bisa juga di copy langsung gini, di paste di Excel gitu. Ya, mudahnya aja saudara. Kemudian, nah ini sudah ada 3 respon. Saya mau lihat siapa lagi yang mengisi. Mungkin ada mahasiswa lain yang mengisi. Oke, ini. Nah, ini sudah bisa berarti tadi. Oke. Demikian saudara video saya kali ini tentang cara membuat kuesioner online menggunakan Google Form. Kemudian link itu bisa di-share menggunakan WA, dan link tersebut juga bisa dipersingkat atau dipercantik menggunakan bit.ly. Gitu ya, semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.